alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat yang paling urgent dan yang paling penting, yaitu nikmat iman dan Islam. Jadi dan kedua yaitu sholawat bertandaikan salam. Marilah sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan membawakan materi pembelajaran kita yang kedua, yaitu lanjutan daripada masih seputar materi yang pertama kemarin, yaitu tradisi Islam Madura. Jadi kemarin kita telah membahas mengenai tradisi Islam Madura, yaitu sholawatan dan juga rokat tasbih. Dan sekarang ini kita akan membahas dua lagi pembahasan, yaitu membahas tentang rokat dan juga kita nanti membahas tentang Maulid Nabi gitu. Jadi langsung saja masuk kepada materi kita. Baik, langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu rokat. Materi rokat sebagai salah satu tradisi Islam Madura. Jika kita sebelumnya membahas mengenai rokat juga, tapi rokat tasbih gitu, karena dalam tradisi Madura terdapat banyak sekali tradisi rokatan gitu. Ada rokat tasbih, ada rokat padaba dan lainnya gitu. Jadi kali ini kita khususkan membahas mengenai tradisi Islam Madura, rokat padaba gitu. Jadi rokat padaba ini merupakan suatu kepercayaan masyarakat Madura bahwasanya pada zaman dahulu ada seseorang yang bernama Batara Kala begitu. Batara Kala ini adalah seorang anak dari Batara Puru. Dia lahir di sebuah pulau di tengah laut begitu. Jadi Batara Kala ini merupakan seseorang yang memiliki nafsu makan berlebih begitu. Dia memakan apa saja, bahkan sampai manusia begitu. Dan juga untuk meminimalisir ini, maka para dewa membuat itu satu opsi atau satu perintah begitu kepada Batara Kala, bahwasanya dia harus berkelana dan mencari bunyi-bunyian untuk meminimalisir nafsunya begitu. Jadi dan juga hal yang boleh dimakan oleh Batara Kala ini juga dibatasi begitu. Seperti contohnya hanya boleh memakan anak tunggal. Selanjutnya itu memakan anak yang dia perempuan mempunyai kakak dan adik laki-laki, atau sebaliknya dia anak laki-laki memiliki kakak dan adik perempuan. Jadi masyarakat Madura membuat suatu antisipasi ataupun juga tolak bala begitu terhadap orang-orang yang memiliki karakteristik tadi seperti padapa begitu, padaba atau bahasa Jawanya itu Pandawa begitu. Jadi seseorang yang memiliki, contohnya dia memiliki 5 anak laki-laki, maka dibuat acara ritual rokat padaba. Seseorang yang memiliki 5 anak perempuan begitu juga, dan juga seseorang memiliki anak kembar begitu, laki-laki dan perempuan begitu. Sehingga dalam tradisi rokat padaba ini dikenal juga namanya padapa 5 dan juga padapa pengantin gitu. Pengantin itu artinya 2, dan juga padapa 5 itu artinya 5 orang anak laki-laki ataupun perempuan, sehingga dibuat ritual pengusiran begitu, yaitu namanya rokat padaba begitu. Jadi di dalam tradisi rokat padaba itu juga ada ritual-ritual tertentu yang dibuat begitu, khususnya yang berkaitan dengan bunyi-bunyian begitu. Contohnya saja ada namanya tari dalang, ada ludruk, ada opera, dan juga hal lainnya begitu yang berhubungan dengan bunyi.
Mengenai nanti tari dalang bisa dilihat, saya cantumkan di video ini. Dan juga nanti terakhir pada tradisi rokat pada ini seorang anak yang memiliki karakteristik tersebut, maka ia harus diarak begitu, diarak keliling kampung atau desa begitu. Itu adalah bentuk penutupan setelah tadi ada tradisi lainnya seperti ada opera, ada ludruk, dan juga ada tarian dalang begitu. Dan selanjutnya kita masuk kepada sub pembahasan yang kedua, yaitu maulidan. Baik, adapun sub materi kita yang kedua yaitu mengenai maulidan begitu, atau Maulid Nabi sebagai salah satu tradisi Islam Madura begitu. Jadi ini merupakan sub pembahasan yang keempat dari satu ruang lingkup materi, yaitu tradisi Islam Madura, dan juga ini sebagai sub yang kedua yang kita bahas pada video kali ini begitu. Jadi sebelum kita jabarkan mengenai maulidan ini, patut kita ingatkan atau juga saya sampaikan bahwasanya sub judul yang kedua atau yang berkaitan dengan tradisi rokat merupakan tradisi yang sudah dan mulai ditinggalkan oleh masyarakat Madura pada sekarang ini, karena masyarakat Madura menilai bahwasanya tradisi rokat ini merupakan tradisi yang di dalamnya terdapat banyak kemusyrikan gitu. Sehingga masyarakat Madura sekarang lebih berorientasi kepada Islam syariah gitu, dan mulai meninggalkan tradisi-tradisi dahulu sebagaimana tradisi Wali Songo gitu. Lanjut kita pada sub yang kedua, yaitu maulidan sebagai salah satu tradisi Islam Madura. Kata-kata maulid merupakan salah satu kata yang tidak asing begitu bagi kita, karena maulidan mungkin juga menjadi salah satu tradisi atau kultur atau ciri khas dari masyarakat Indonesia begitu. Sebut saja bahkan sampai ke daerah saya gitu. Daerah saya juga termasuk daerah yang merayakan Maulid Nabi begitu. Jadi Maulid Nabi itu dirayakan pada bulan Rabiul Awal itu tahun Hijriah. Per tahunnya itu satu kali dilaksanakan begitu. Dan ini sudah menjamur di seluruh Indonesia begitu. Jadi apa bedanya maulidan di luar daerah Madura dan di daerah Madura begitu. Jadi adapun maulid di luar daerah Madura seperti kita mungkin kita mengadakannya mungkin di masjid atau di tempat yang telah ditentukan begitu, sehingga kita hanya melaksanakannya mungkin satu tahun hanya sekali begitu. Sedangkan di Madura berbeda begitu. Di Madura tradisi maulid itu merupakan suatu tradisi yang sangat penting dan sangat bernilai begitu, sama dengan Idul Fitri dan Idul Adha menurut mereka. Jadi di dalam tradisi mereka itu Maulid Nabi itu selain diadakan di masjid dan juga diadakan di tempat-tempat yang telah ditentukan, Maulid Nabi juga diadakan di rumah-rumah warga begitu secara bergantian begitu. Sehingga uniknya bahwasanya tradisi di Islam di Madura ini yaitu maulidan, seorang anak ataupun keluarga begitu diharuskan membawa kantong plastik begitu, karena di dalam satu hari itu mungkin ada 5-10 yang mengadakan maulidan begitu. Jadi sangat unik begitu tradisi Islam di Madura ini. Sedangkan kalau di masjid mereka juga diadakan gitu, tapi di masjid itu setiap keluarga itu membawa makanan atau tumpeng atau lainnya ke masjid, dan juga setelah acara dimulai dan selesai, maka makanan-makanan itu dibagi lagi kepada jemaah begitu. Jadi di dalam tradisi maulidan ini selain tujuannya untuk mempererat silaturahmi, juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW dari masyarakat Madura.
dan juga kita laksanakan juga sebagai masyarakat Indonesia gitu. Dan ini tradisi yang sangat unik dari masyarakat Madura, sehingga patut kita apresiasi salah satu tradisi ini begitu, karena banyak sekali dampak positif begitu. Dan juga masalah hidangan mereka tidak menentukan begitu, artinya masyarakat Madura membebaskan sesuai kemampuan dan juga keinginan dari ahlul bait atau tuan rumah begitu. Jadi jika mampunya hanya makanan yang misalnya bubur, ya tidak apa-apa begitu. Jika mampu membuat yang lebih, maka lebih baik begitu. Jadi sangat unik. Jadi mungkin itu saja mengenai tradisi Islam di Madura, yaitu tadi ada tradisi rokat padaba dan juga tradisi Maulid Nabi begitu. Jadi semoga dalam video ini dapat menambah wawasan kita bersama dan juga dapat menambah ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghargai tradisi keislaman masing-masing daerah. Jadi mungkin itu saja dalam video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.